Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita belajar lagi dengan bimbel aritmatika. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada nomor 2, yaitu sifat-sifat notasi sigma. Misalkan M dan N adalah bilangan asli dengan M kurang dari atau sama dengan N, dan C suatu konstanta. Sifat yang pertama, sigma dari C untuk I dari 1 sampai N, sama dengan N kali C. Contohnya, sigma dari 4 untuk I dari 1 sampai 5. Adik-adik perhatikan di sini rumusnya 4, jadi tidak memuat I. 4 tidak terpengaruh oleh perubahan I dari 1 sampai 5. Nah, jadi apabila ini kita jabarkan menjadi sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 suku. Jadi, ini bisa kita ringkas sama dengan 5 kali 4. Sifat yang pertama ini memiliki bentuk umum. Sigma dari C untuk I dari M sampai N sama dengan dalam kurung N dikurangi M ditambah 1 dikali C. Contohnya, sigma dari 4 untuk I dari 5 sampai 10. Apabila adik-adik urutkan dari 5 sampai 10 itu ada 6 suku. Jadi, apabila ini kita jabarkan sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 6 suku. Sekarang kita gunakan rumus ini sama dengan dalam kurung 10 dikurangi 5 ditambah 1 dikali 4. 10 dikurangi 5, 5 ditambah 1, 6. Nah, juga 6 suku ya. 6 dikali 4. Jadi, di sini sama dengan 6 kali 4. Sifat yang kedua, sigma dari C kali UI untuk I dari M sampai N. Di sini C-nya bisa keluar ke depan gitu ya. Sama dengan C kali sigma dari UI untuk I dari M sampai N. Contohnya, sigma dari 7 kali K untuk K dari 1 sampai 5. Nah, sekarang K-nya kita ganti dari 1 sampai 5. Sama dengan 7 kali 1 ditambah 7 kali 2 ditambah 7 kali 3 ditambah 7 kali 4 ditambah 7 kali 5. Adik-adik perhatikan di sini setiap sukunya memuat angka 7. Jadi bisa kita gunakan sifat distributif. Sama dengan 7 kali dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Bentuk penjumlahan ini bisa kita ringkas dalam bentuk sigma. Sama dengan 7 kali sigma dari K untuk K dari 1 sampai 5. Sifat yang ketiga, sigma dari dalam kurung UI ditambah atau dikurangi VI untuk I dari M sampai N. Ini tinggal masing-masing disigmakan. Sama dengan sigma dari UI untuk I dari M sampai N ditambah atau dikurangi sigma dari VI untuk I dari M sampai N. Contohnya, sigma dari dalam kurung K pangkat 2 ditambah 3 kali K untuk K dari 1 sampai 3. K pangkat 2 ini UI,
Kemudian operasinya penjumlahan, 3 kali K ini VI. Nah, sekarang kita jabarkan dulu ini, K-nya kita ganti dari 1 sampai 3. Sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2. Ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. Sekarang yang berpangkat 2 ini kita kelompokkan. Sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kemudian 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 juga kita kelompokkan. Ditambah 3 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 3. Nah, sekarang perhatikan ini adik-adik. Yang depan, ini kita bisa buat bentuk sigma. Sama dengan sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai 3. Kemudian ditambah sigma dari 3 kali K untuk K dari 1 sampai 3. Sifat yang keempat, sigma dari dalam kurung UI ditambah atau dikurangi VI dipangkatkan 2 untuk I dari M sampai N. Sama dengan sigma dari UI dipangkatkan 2 untuk I dari M sampai N ditambah atau dikurangi, ini mengikuti soalnya, 2 dikali sigma dari UI kali VI untuk I dari M sampai N. Yang terakhir ini selalu ditambah, walaupun soalnya entah ditambah atau dikurangi. Jadi yang terakhir ini selalu penjumlahan. Ditambah sigma dari VI dipangkatkan 2 untuk I dari M sampai N. Contohnya, sigma dari dalam kurung 2 kali K dikurangi 1 dipangkatkan 2 untuk K dari 1 sampai 3. 2 kali K ini UI, kemudian operasinya pengurangan, 1 ini VI. Nah, sekarang kita jabarkan dulu, K-nya kita ganti dari 1 sampai 3. Sama dengan dalam kurung 2 kali 1 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Ditambah dalam kurung 2 kali 2 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Ditambah dalam kurung 2 kali 3 dikurangi 1 dipangkatkan 2. Nah, sekarang masing-masing ini kita jabarkan gitu ya, kita kuadratkan adik-adik. Nah, ini kita pertahankan bentuknya, biarkan seperti ini nanti. Gitu ya, jangan dirubah. Biarkan seperti ini, kita jabarkan dengan kita pangkatkan 2. Sama dengan, ini yang depan dulu, dalam kurung 2 kali 1 dipangkatkan 2, dikurangi 2, dikali dalam kurung 2 kali 1, dikali 1, ditambah 1 pangkat 2. Ditambah, ini yang tengah, dalam kurung 2 kali 2 dipangkatkan 2, dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 2 dikali 1 ditambah 1 pangkat 2. Kemudian ini yang terakhir, yang ketiga ini. Ditambah dalam kurung 2 kali 3 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 3 dikali 1 ditambah 1 pangkat 2. Kemudian untuk yang 2 kali 1 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 3 dipangkatkan 2, ini kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan, kemudian yang bentuk dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 1 kali 1, kemudian dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 2 dikali 1. Yang ini dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 3 dikali 1, ini juga kita kelompokkan. Nah, ini kita kelompokkan. Kelompok yang terakhir yaitu 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 pangkat 2. Nah, sekarang kita tulis berkelompok.
sama dengan dalam kurung 2 kali 1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung 2 kali 2 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung 2 kali 3 dipangkatkan 2. Kelompok yang kedua bentuknya ditambah negatif 2 kali dalam kurung 2 kali 1 dikali 1 dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 2 dikali 1 dikurangi 2 kali dalam kurung 2 kali 3 dikali 1. Kemudian kelompok yang ketiga ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, masing-masing kelompok ini kita bisa buat dalam bentuk sigma. Sama dengan sigma dari dalam kurung 2 kali K dipangkatkan 2 untuk K dari 1 sampai 3. Kemudian yang ini minus 2-nya kita taruh di depan. Ini kan operasinya negatif ya. Berarti dikurangi 2 kali dalam kurung. Nah, tinggal bentuknya ini. Dikurangi 2 kali sigma dari 2 kali K dikali 1 untuk K dari 1 sampai 3. Kemudian yang terakhir selalu penjumlahan. Ditambah sigma dari 1 pangkat 2 untuk K dari 1 sampai 3. Sifat yang kelima, sigma dari UI untuk I dari M sampai N sama dengan UM. Nah, di sini maksudnya batas bawah dan batas atasnya sama. Jadi tinggal mengganti M gitu ya. Contohnya, sigma dari dalam kurung K pangkat 2 ditambah 3 kali K. Untuk K-nya dari 3 sampai 3. Jadi, K-nya tinggal ganti 3. Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. Oke adik-adik, supaya lebih paham lagi, kita praktek ke soal. Nomor 1, dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma, tulis dalam bentuk satu suku. A. Sigma dari dalam kurung 50 dikurangi 6 kali I. Untuk I-nya dari 1 sampai 5. Nah, kita diminta membentuk dalam satu suku atau suku tunggal. Di sini masih ada 2 suku ya. Sekarang kita gunakan sifat notasi sigma. Ini tinggal masuk, gini ya. Sama dengan sigma dari 50 untuk I dari 1 sampai 5 dikurangi sigma dari 6 kali I untuk I dari 1 sampai 5. Kemudian 6-nya bisa keluar ke depan sini. Sama dengan sigma dari 50 untuk I dari 1 sampai 5 dikurangi 6 kali sigma dari I untuk I dari 1 sampai 5. Yang B, sigma dari dalam kurung 2 kali K pangkat 2 dikurangi 3 untuk K dari 2 sampai 7. Nah, sekarang tinggal masuk sigmanya. Sama dengan sigma dari 2 kali K pangkat 2 untuk K dari 2 sampai 7 dikurangi sigma dari 3 untuk K dari 2 sampai 7. Nah, sekarang yang ini 2-nya boleh ke depan. Sama dengan 2 kali sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 2 sampai 7 dikurangi sigma dari 3 untuk K dari 2 sampai 7. C. Sigma dari dalam kurung K dikurangi 4 kali dalam kurung K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 5. Nah, sekarang ini kita kalikan dulu adik-adik ya. Sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 2 kali K dikurangi 8 untuk K dari 1 sampai 5. Nah, sekarang sigmanya tinggal masuk. Sama dengan sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai 5 dikurangi sigma dari 2 kali K untuk K dari 1 sampai 5 dikurangi sigma dari 8 untuk K dari 1 sampai 5. Kemudian
2-nya ini kita rubah ke depan. Sama dengan sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai 5 dikurangi 2 kali sigma dari K untuk K dari 1 sampai 5 dikurangi sigma dari 8 untuk K dari 1 sampai 5. D sigma dari dalam kurung K ditambah 2 dipangkatkan 3 untuk K dari 1 sampai 5. Nah, sekarang ini kita pangkatkan 3 gitu ya. Kita pangkatkan 3 berarti perkalian sampai 3 kali sama dengan sigma dari dalam kurung K ditambah 2 kali dalam kurung K ditambah 2 kali dalam kurung K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 5. Sekarang kita kalikan, itu menjadi sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 3 ditambah 6 kali K pangkat 2 ditambah 12 kali K ditambah 8 untuk K dari 1 sampai 5. Sekarang sigmanya tinggal masuk masing-masing. Sama dengan sigma dari K pangkat 3 untuk K dari 1 sampai 5 ditambah. Nah, ini 6-nya langsung keluar. 6 kali sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai 5 ditambah sigma dari K untuk K dari 1 sampai 5 ditambah sigma dari 8 untuk K dari 1 sampai 5. Nomor 2. Tulis dalam bentuk monomial atau suku tunggal. A. Sigma dari dalam kurung K ditambah 1 kali dalam kurung K pangkat 2 dikurangi K ditambah 1 untuk K dari 1 sampai N. Karena kita akan bentuk menjadi suku tunggal, ini masih banyak suku, ini kita kalikan dulu. Sama dengan, adik-adik kalau ini kalikan menjadi sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 3 ditambah 1 untuk K dari 1 sampai N. Kemudian sigma akan masing-masing sama dengan sigma dari K pangkat 3 untuk K dari 1 sampai N ditambah sigma dari 1 untuk K dari 1 sampai N. Sekarang yang terakhir ini bisa kita rubah ya, karena batasnya dari batas bawahnya 1 sampai batas atasnya yaitu N. Sama dengan sigma dari K pangkat 3 untuk K dari 1 sampai N ditambah N. B. Sigma dari 6 kali K pangkat 2 ditambah K dibagi K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai N. Sekarang tinggal masing-masing dibagi K pangkat 2. Sama dengan sigma dari dalam kurung 6 ditambah 1 per K untuk K dari 1 sampai N. Sekarang sigmanya masuk. Sama dengan sigma dari 6 untuk K dari 1 sampai N ditambah sigma dari 1 per K untuk K dari 1 sampai N. Yang depan ini bisa kita rubah. Sama dengan 6 kali N ditambah sigma dari 1 dibagi K untuk K dari 1 sampai N. C. Sigma dari dalam kurung K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 dipangkatkan 2 untuk K dari 1 sampai N. Sekarang ini kita pangkatkan 2 dulu. Sama dengan, ini kita kita jejer gitu ya, kita kalikan karena berpangkat 2. Sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 kali dalam kurung K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 untuk K dari 1 sampai N. Nah, adik-adik ini kalikan biasa, distributif. Sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 4 ditambah
2 kali K pangkat 3 ditambah 3 kali K pangkat 2 ditambah 2 kali K ditambah 1 untuk K dari 1 sampai N. Sekarang tinggal masing-masing kita sigmakan. Sama dengan sigma dari K pangkat 4 untuk K dari 1 sampai N ditambah 2 kali sigma dari K pangkat 3 untuk K dari 1 sampai N ditambah 3 kali sigma dari K pangkat 2 untuk K dari 1 sampai N ditambah 2 kali sigma dari K untuk K dari 1 sampai N ditambah N. Ini langsung kita rubah. Yang D, sigma dari dalam kurung K dibagi K ditambah 2 ditambah 2 pangkat K untuk K dari 1 sampai N. Sekarang sigmanya tinggal masuk. Sama dengan sigma dari 5 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai N ditambah sigma dari 2 pangkat K untuk K dari 1 sampai N. Sekarang 5-nya bisa keluar. Sama dengan 5 kali sigma dari 1 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai N ditambah sigma dari 2 pangkat K untuk K dari 1 sampai N. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik banyak berlatih, saya yakin adik-adik juga bisa. Jangan lupa apabila bermanfaat, adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.